adab yang berkaitan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu punya adab, punya apa? Etika. Lah orang belajar karate saja ada adabnya. Belajar tinju ada adabnya. Ya. Belajar kungfu di kuil Shaolin ada adabnya. Kadang-kadang harus disuruh nyapu, disuruh pikul air, disuruh kerja. Itu ada adabnya. Nah ini belajar ilmu yang menyelamatkan engkau dunia dan akhirat. Untuknya ada. Kemudian belajar ilmu yang merupakan warisan para nabi juga ada. Tidak bisa tidak ada. Dan ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling agung. Maka dari itu Luqman Al-Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Katanya, ya bunayya jalisil ulama. Wahai anakku, duduklah engkau dengan ulama. Duduk dengan orang alim. Wazahibhum birrukbatain. Duduk lipat kaki di depan mereka. Bersimpuh di depan mereka. Inna Allah yuhyi al-qalba binuril ilm kama yuhyi al-arda al-maytata biwabilis sabah. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan hujan yang lebat. Kita lihat tanah tandus kering, rontak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hujan lebat, bawa rahmat, bawa karunia, tumbuhlah rumput-rumput di sekitar itu. Ya, maka hidup tanah yang tandus itu hidup lagi dengan hujan yang apa? Sebab hujan yang deras itu. Nah begitulah hati manusia, hati yang sudah mati. Kata para ulama, Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hati itu ya tergolong menjadi 3 bagian hati manusia itu. Ada 3 jenis hati manusia. Yaitu ada qalbun salim, hati yang selamat, ada qalbul marid, hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Ada 3. Ada apa? Ada 3. Ada hati yang selamat, hati yang sehat, ada hati yang berpenyakit, ya, ada pula hati yang mati. Nah, hati yang mati itu untuk menghidupkannya kembali, ya salah satunya adalah dengan ilmu. Sebagaimana Luqman Al-Hakim berkata di sini, "Inna Allah yuhyil qalba binuril ilm kama yuhyil ardal maytah biwabilis sabah." Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan apa? Cahaya ilmu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan yang lebat. Masya Allah. Ilmu ini luar biasa. Agung. Ilmu agama ini ilmu yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ilmu yang pemiliknya itu ditempatkan oleh Allah pada derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Maka dari itu, menuntut ilmu, kata para ulama, adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Merupakan ibadah yang sangat mulia. Kenapa? Ya salah satu alasannya karena
Menuntut ilmu itu ya seorang hamba dapat mengenal Rabb-nya dan dapat beribadah kepada Allah atau dapat menunaikan hak-hak Allah. Nah, dan hak-hak makhluk. Karena itu semua ditetapkan dengan dijelaskan dengan ilmu, diterangkan dengan ilmu. Ilmu agama menerangkan itu semua. Ilmu agama menerangkan kepada kita siapa Rabb kita. Ilmu agama menerangkan kepada kita hak-hak Allah itu apa saja yang harus kita penuhi. Ilmu agama menjelaskan kepada kita juga hak-hak makhluk, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu memang ilmu agama ini adalah ibadah yang sangat mulia. Tapi begitulah manusia, ya. Karena memang ibadah yang sangat mulia itu ujiannya juga banyak. Ujiannya juga banyak. Ya kalau ujiannya itu hadiahnya cuma payung atau hadiahnya senter 300 baterai, ya tentu tidak berat. Ya, tidak berat karena hadiahnya juga kecil. Tapi karena menuntut ilmu agama ini adalah hadiahnya surga, ya, dimudahkan oleh Allah ke surga, maka tentu balasan atau ujiannya juga banyak. Macam-macam ujian. Ada yang datang terlambat, ya. Ada yang datang kajian sudah mau selesai. Ujian-ujian menuntut ilmu. Ya, ini berat. Ada yang ya pegang-pegang pena tapi tidak tahu mau tulis apa. Ya, gitu. Itu semua ujian. Menuntut ilmu ini berat. Maka dari itu apa? Kenapa dia berat? Karena dia amalan yang mulia. Ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai kalau dalam keadaan aman, menuntut ilmu ini kedudukannya lebih tinggi daripada jihad berperang. Lebih tinggi kedudukannya. Bahkan kalau perang dalam kondisi peperangan saja ada orang, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan untuk sebahagian orang, jangan semuanya perang, jangan. Harus ada sebahagian orang yang menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya dia pulang dan dia bisa jelaskan hukum-hukum agama ini kepada para mujahidin, kepada para pejuang. Nah, kalau semua orang berperang, tidak ada yang mengerti hukum agama, ya itu bisa kacau. Dia tidak tahu mana ganimah, ya. Dia tidak mengerti bagaimana adab-adab berperang, ya. Dia tidak paham. Maka ini juga repot. Maka dari itu apa? Menuntut ilmu ini ibadah yang sangat mulia. Tapi ya itu, ibadah yang sangat mulia ini hadiahnya kan tidak nyata di dunia. Sementara manusia ini kan mau hadiahnya nyata. Jual ikan langsung dapat uang. Nah, itu nyata. Maka orang mau jual sayur langsung dapat uang. Itu semuanya mau, nggak mau terlambat. Nggak mau terlambat. Berebutan cari sayur. Ya. Orang ke pasar juga nggak mau terlambat ke pasar. Nanti kalau terlambat lapar dia. Dia lebih orientasi perutnya itu terlalu dikedepankan ketimbang orientasi otaknya. Jadi kadang-kadang itu ya karena orientasi perut terlalu dikedepankan daripada orientasi otak, sampai kadang-kadang badannya gemuk, lemaknya nutup otak. Ya, badannya gemuk, lemaknya nutup otak, dianya duduk kayak kerbau. Ya sia, ya cuma besar badan doang.
Kalau badannya besar, otaknya besar, nah itu tidak apa-apa. Bagus. Badannya besar, otaknya kecil, ya kasihan. Apalagi kepalanya juga itu besar, otaknya sedikit saja, kasihan. Maka apa? Demikian evaluasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memuji ahlul ilmi. Allah memuji orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu. Allah memuji mereka. Yang memuji mereka ini Allah. Yang puji mereka ini bukan Hamsi, Kamra. Ya, tidak ada faedah Kamra, Hamsi. Penilaian mereka itu tidak ada manfaat. Atau yang puji mereka ini katakanlah seorang koruptor. Ya, atau yang puji mereka itu seorang kafir misalnya, pujian itu tidak berharga. Tetapi yang memuji mereka ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memuji ahlul ilmi. Allah memuji ahlul ilmi. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, adakah sama alladina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, wal ladina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sindiran ini. Apakah orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu itu sama? Ya, tentunya tidak sama. Ya. Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerangkan kepada kita bahwa ada perbedaan antara dua jenis manusia ini. Ya, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan hal ini kepada kita dalam bentuk kalimat tanya yang merupakan sindiran, bahwa ini tentu tidak sama. Orang yang tahu dan orang tidak tahu itu tidak sama. Bedanya jauh, ya, tergantung dari seberapa besar yang dia tahu dan seberapa banyak yang dia tahu. Dari sikap dan bawaannya pun beda. Orang yang semakin alim itu bawaannya beda dengan orang yang jahil atau orang yang baru-baru mau belajar, ya, beda. Coba untuk lihat aja itu di perguruan bela diri misalnya, itu yang sintai itu dia malah kita lihat ini bukan masa itu, padahal dia itu sintai jagonya. Tapi kalau kita lihat yang bantang putih, baru belajar 2 bulan jalan itu tangannya terbuka kayak mau terbang. Ya, di mana-mana cari musuh. Ya, mau sparring katanya. Seolah-olah dia itu sudah hebat. Ya, namanya baru ban putih. Ya, ini memang beda. Dalam berilmu juga begitu. Orang yang punya ilmu itu beda bawaannya dengan orang yang tidak punya ilmu. Biasanya hal itu nampak pada pembawaan, karena itulah gambaran daripada apa yang ada pada diri orang itu. Ya, nah, karena sebahagian ahli hikmah mengatakan bawaan seseorang itu tergantung apa yang ada di isi kepalanya. Sama kalau dengan teko itu kalau antum isi kopi, kalau antum tuang di gelas, itu tidak mungkin keluar susu, tidak mungkin. Ya, kecuali ya dalam keleng Aladin. Di dalam keleng Aladin itu ya taruh kopi, ya dituang bisa keluar berlian. Di teko itu keleng Aladin. Tapi kalau kenyataannya tidak ada itu, tidak ada. Ya, kalau teko itu antum kasih kopi, ya tuangnya kopi. Antum kasih susu, tuangnya susu.
Atau kasih teh, tuangnya teh. Artinya apa? Artinya bawaan seseorang itu terlahir merupakan wujud penampakan dari apa yang ada dalam isi otak orang itu. Semakin orang itu berilmu, maka bawaannya juga semakin beda dengan orang yang tidak berilmu. Baik dari sikapnya, baik dari cara candaannya, baik dari kata-katanya, bawaannya sekalipun beda. Ya, karena memang Allah telah membedakan mereka. Allah telah membedakan mereka dalam surat Az-Zumar ayat 9 ini. Allah membedakan mereka bahwa orang yang diberi ilmu atau orang yang punya ilmu itu beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya sekarang tinggal kita pilih saja. Mau orang yang jadi orang yang tidak punya ilmu atau mau jadi orang yang berilmu. Pilih saja. Mana yang antum mau. Tapi tentu setiap pilihan itu ada risiko. Iya. Setiap pilihan itu mengandung risiko. Karena tidak ada pilihan yang tidak mengandung risiko. Nah risikonya itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau risikonya baik, alhamdulillah itu bagus. Ya. Kalau risikonya buruk, ya itulah kebinasaan. Itulah kebinasaan. Sama ya kalau orang dikasih racun satu mangkok dan dikasih kacang hijau satu mangkok, dia pilih makan yang mana, itu dua-duanya punya risiko. Makan kacang hijau risikonya kenyang, sehat. Makan racun satu mangkok risikonya juga kenyang, tapi mati. Ya, gitu. Maka apa? Itu pilihan ya. Pilih saja. Ketika Allah membedakan orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu itu berbeda, tidak sama, maka itu jadi pilihan. Silahkan seseorang memilih dalam menentukan jalan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan derajat, beberapa derajat, tinggi derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Insyaallah ya. Kita coba di sini antum perhatikan ya. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, sebagaimana disebutkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidi ini, bahwa ketika Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas berkata bahwa jarak antara orang berilmu itu ditinggikan oleh Allah itu 700 derajat. 700 apa? Derajat. Nah, jarak antara satu derajat dan derajat yang lain itu dapat ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun. 500 tahun. Nah, kalau 500 tahun kan umur kita nggak sampai ya. Tapi itulah ketinggian derajatnya. Insya Allah. Luar biasa. Derajat yang begitu tinggi ya. Untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Tabaraka wa taala menerangkan atau menjadikan wasilah untuk mencapai rasa takut kepada Allah itu adalah ilmu. Jadi Allah menjadikan ilmu sebagai wasilah
rasa takut kepada Allah. Ya kalau orang tidak berilmu ini kan rasa takut kan aneh-aneh, rasa takutnya beda-beda ya. Tapi kalau orang yang berilmu misalnya gini, ada orang itu dia tidak tahu ya, kalau suatu binatang buas itu bisa membunuh. Tapi karena dia lihat bentuknya saja yang menyeramkan, dia takut. Tapi ketakutannya tentu berbeda dengan orang yang paham seluk-beluk tentang binatang tersebut. Bagaimana cara binatang itu membunuh, bagaimana cara dia melumpuhkan binatang itu. Maka ketakutan dia itu dibangun di atas suatu pengetahuan. Nah ini beda. Ya. Berbeda dengan orang yang takut tanpa ilmu. Maka dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu itu sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencapai rasa takut kepada Allah. Ya. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan kepada kita al-ilmu bi khasyatillah. Ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah. Kalau orang tidak takut kepada Allah kan repot. Orang tidak takut itu bisa repot. Maka anak sering mendengar nasihat dari guru anak, Ustaz Ja'far Umar Qarib, Allahu yarhamu. Itu bahwa di dalam memilih pendapat-pendapat para ulama itu harus dibangun di atas rasa takut. Rasa takwa, takut kepada Allah. Nah, kalau orang memilih pendapat-pendapat para ulama tidak dibangun di atas rasa takut, ya di dalam pengertian khasyah, takut yang dibarengi dengan ilmu takwa, mendorong dia kepada ketakwaan, itu bisa binasa. Ya, sebagai satu contoh ya, kalau orang itu dia pilih pendapat para ulama tidak dibangun di atas rasa takut, ya dia bisa pilih pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan pernikahan tanpa wali itu sah. Ya, begitu dia ketemu sama satu perempuan itu sudah pergi nikah dia selesai. Bapaknya nggak tahu kalau abangnya saya nikah. Ya, nah karena nikah tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah ya, jadi harus tahu dibangun di atas rasa takut supaya nggak asal milih pendapat para ulama. Nah, di dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi apa? Ulama kan orang berilmu, ya. Alim, ilmu dia. Maka ilmu yang dia miliki itu sebagai wasilah untuk dia sampai pada derajat orang yang khasyah, orang yang takut kepada Allah. Maka dari itu ya, itu tadi kita katakan bahwa para ulama mengatakan al-ilmu bi khasyatillah. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa ilmu itu dengan takut kepada Allah. Jadi ilmu itu bukan semata-mata terletak pada hafalan, ya, bukan semata-mata terletak pada banyaknya membaca buku. Ya. Ada orang membaca buku tapi pengamalannya tidak ada. Paling-paling cuma untuk gaya-gaya. Oh, saya sudah baca 357 buku. Begitu aja. Sekedar itu aja. Oh, saya sudah baca 1000 buku. Misalnya, begitu aja. Paling sebatas itu. Atau, orang ini hebat sekali, bisa hafal Quran. Tapi begitu dia hafal Quran, ada itu ciri-ciri Al-Quran itu di dalam kehidupan dia. Ya,
Jadi sebenarnya fokusnya itu apa sih? Apakah fokusnya itu untuk mendekatkan kita kepada Allah? Atau fokusnya ya sebatas seremonial saja, gaya-gayaan saja. Nanti mau khatam, bikin acara khataman besar. Selesai khatam, kita lihat tidak ada aplikasi. Ya, ketika Al-Quran memerintahkan dia supaya ikuti petunjuk Nabi, kita lihat dia cantik, wajahnya mulus, seperti belum ada jenggot. Padahal Nabi berjenggot. Ya, jadi dia repot. Padahal penghafal Quran, hafal Quran, tapi kita lihat celananya satu jalan aspal, musbih. Lalu Al-Qurannya taruh di mana? Nah kalau dia baca Al-Qurannya pasti dia dapati ayat tentang larangan musbih. Oh Ustaz, ada ayat yang ngomong kayak itu? Ada. Anak katakan ada. Iya, ada. Ya, kalau ada orang gitu kan, saya hafal Quran dari surat An-Nas itu sampai surat Al-Fatihah, saya tidak dapat itu. Apa? Ayat tentang muslim. Anak katakan ada. Di mana? Ya ada dalam firman Allah, wa ma'atakumur rasuluh fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah dia, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkan. Di situ ada ayat muslim. Ya. Bagaimana ayat ini? Rasulullah mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah mengatakan ma'asfala minal ka'baini minal izari fafidnar. Apa yang ada dari sarung atau celana di bawah mata kaki maka diancam dengan neraka. Karena orang ini kalau baca Al-Quran kan pasti lewat ayat ini. Ya. Apalagi kalau hafal Al-Quran pasti lewat ayat ini. Tapi kan tidak ada. Ketika dia baca, dia hafal Al-Quran lalu dia sampai pada ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Lalu kita lihat dalam kehidupannya wajahnya itu mulus seperti gadis-gadis yang masih perawan. Ya, tidak ada jenggotnya, tidak ada apa-apanya. Lalu di mana dia letakkan ayat ini? Kalau dia itu hafal Al-Quran, di mana dia letakkan ayat? Yaitu Allah mengatakan, wa ma'atakumur rasuluh fakhudhuhu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai aku, maka mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukti cinta, Allah Tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita bahwa bukti cinta kita kepada Allah itu adalah dengan menaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penyair pun mengatakan bahwa lau kana hubbuka shadiqan, kalau sekiranya cintamu itu benar, engkau pasti akan taat kepadanya. Li'annal muhibba liman yuhib. Oke. Karena orang yang mencintai itu taat kepada yang dia cintai. Ya. Jadi kadang-kadang bukti seseorang itu dia mencintai, itu dia menaati orang yang dia cintai. Itu bukan karena dia takut, bukan. Atau seorang suami juga kadang-kadang ya, dia kelihatannya seperti takut sama istrinya. Sebenarnya bukan takut. Kalau takut ya berkelahi sama istrinya, sparring ya pasti dia takut. Masa dia takut apa ya nggak takut. Kadang-kadang itulah bukti daripada rasa cinta dia kepada istrinya. Ini kata penyair itu apa? Li'annal muhib liman yuhib muhib. Orang yang mencintai itu taat kepada yang dia cintai. Nah, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita menaati Allah.
Nah, ketika kita menaati Allah, Allah Taala mengatakan bahwa bukti cinta kita kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah. Lalu kalau bukti cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah, sementara Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa biarkanlah jenggotmu itu tumbuh dan cukur rapikanlah kumismu. Tapi kita lihat dia kok hafal Quran katanya, tapi kumisnya seperti parabel. Ya. Hafal Quran, kumisnya seperti parabel, jenggotnya lucu. Kalau dikasih kemade mengkilau. Ya, karena tidak ada jenggotnya, dicukur habis. Lalu hafal Quran apa? Ini hafal Al-Quran, apa hafal Quran? Karena itu saja. Jadi ilmu itu bukan terbatas pada hafalan-hafalan. Hafalan-hafalan itu penunjang. Dan ilmu itu bukan pada banyaknya meriwayatkan hadis-hadis. Meriwayatkan hadis itu juga penunjang. Karena itu perbendaharaan. Itu adalah alat-alat. Alat-alat ilmu itu kan kitab-kitab, Al-Quran, hadis-hadis, itu hafalan, riwayat, itu perbendaharaan. Perbendaharaan itu, ya nanti dia terlahir dalam pengamalan. Maka dari itu para ulama mengatakan al-ilmu bi khasyatillah. Ilmu itu dengan takut kepada Allah, bukan gaya-gayaan, bukan gaya-gayaan. Kalau kita dapati dia sholat subuh tidak pernah, tapi kalau sadar hadir di seminar-seminar agama, pembicara nomor wahid, menjadi aneh. Sholat subuh nggak pernah, ya. Sholat berjamaah juga ya, kadang ada, kadang tidak. Tapi kalau seminar agama, wah dia pembicara. Apa yang mau dibicarakan? Ya. Sementara pengamalannya tidak ada. Nah kalau ilmu itu hanya cuma bicara, maka orang Yahudi lebih pintar. Orang Yahudi itu kan kalau soal teori dan bicara kan dia pintar. Nah saking pintarnya tapi tidak ada amal, akhirnya dimurkai oleh Allah. Jadi kalau hafal Quran tidak ada amal, itu bahaya. Al-Quran itu bisa jadi malapetaka. Hafal hadis misalnya tidak ada amal, ini juga bahaya. Ya, bisa jadi malapetaka. Maka yang dituntut itu adalah amal. Nah ini sekarang ini ada model baru yang anak mau katakan ya Tuhan. Entah kita ini sudah hidup pada zaman apa, juga sendiri sudah bingung, ya, di mana zaman ini orang-orang itu bukan berlomba pada pengamalan agama, tapi berlomba pada hal-hal yang bersifat seremonial, gaya-gayaan. Lomba hafal hadis, lomba hafal Quran, berpacu nekat bayar mahal untuk hafal Quran, nekat bayar mahal untuk hafal hadis. Tapi tidak ada pengamalan. Lalu sebenarnya ini untuk apa hafal Al-Quran ini untuk apa? Nah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada kita, ya kata Ibnu Mas'ud, dulunya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak melewati 10 ayat sampai kami amalkan. Mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah itu tidak melewati 10 ayat sampai mereka amalkan. Coba. Itu bagaimana kita pengamalan kita terhadap Al-Quran? Pengamalan kita kepada Al-Quran itu ibarat zaman sekarang ini kalau sekolah TK itu ada 0 kecil dan 0 besar, kita bagian 0 besar. Ya, gitu. Maka apa yang salah kita yang mau itu? Sekali lagi anak katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu itu sebagai sarana untuk takut kepada Allah, ya, mencapai derajat takut kepada Allah. Dan
Orang yang takut kepada Allah dan ketakutannya itu dibangun di atas ilmu, ini adalah orang yang qalbun salim, hatinya selamat. Hatinya selamat. Kalau orang yang hatinya selamat, Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Harta seseorang yang begitu banyak tidak bermanfaat. Malaikat tidak bisa disuap. Ya. Jadi harta yang ditunggu tampung banyak-banyak gak faedah. Anak-anak yang menjadi kebanggaan pun tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang apa? Selamat. Bagaimana orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat? Hati yang selamat adalah hati yang sibuk dengan Allah. Sibuk dengan penilaian Allah terhadap. Hati yang dibangun di atas ketakutan kepada Allah berdasarkan ilmu. Berdasarkan apa? Ilmu. Nah, maka ilmu agama ini mulia. Ilmu agama mulia. Maka setiap orang yang mempelajari ilmu agama itu dia punya kedudukan yang mulia. Dia termasuk di antara manusia-manusia terbaik di permukaan bumi. Yang derajat kebaikan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan berapa banyak yang dia pelajari dan berapa banyak yang dia amalkan. Maka tingkatan yang paling tertinggi adalah tingkatan para ulama. Dan begitu karena para ulama adalah orang-orang yang paling mengerti tentang ilmu dan paling beramal dengan ilmu. Dan apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memberinya paham dalam agama. Kalau orang paham dalam agama itu tanda kebaikan, karena memang kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah buat dia paham dalam agama. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kita untuk sampai dalam majelis ilmu. Berapa banyak ratusan ribuan manusia ya, yang terhalang dari majelis ilmu, terhalang. Jangankan manusia orang awam, sampai orang-orang yang dikatakan juga para dai, para ustaz, para cendekiawan, tokoh-tokoh agama, rata-rata juga mereka terhalang dari ilmu agama. Memang Allah tidak menghendaki kebaikan kepada mereka. Kenapa kita katakan Allah tidak menghendaki kebaikan kepada mereka berdasarkan hadis yang mulia ini? Yaitu Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam agama. Nah, kalau orang-orang ini tidak hadir dalam majelis ilmu, bagaimana mereka paham dalam agama? Nah, kalau mereka melewati ayat-ayat Al-Quran, mereka melewati hadis-hadis Rasulullah, mereka sendiri tidak paham. Jadi sebatas retorika saja. Sebatas retorika. Agama itu dijadikan oleh mereka sebatas retorika. Makasih ya. Kalau agama sebatas retorika kan, ya, arah nanti hancur agama ini. Hancur. Maka kita bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang merindukan yang sangat kangen, sangat rindu dengan majelis ilmu, sangat ingin sekali untuk hadir dalam majelis ilmu, tetapi mereka terhalang. Mereka terhalang. Allah bisa menghalangi mereka dengan banyak cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai
cara dan Allah Maha Kuasa. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kita di luar daripada Maluku, dikatakan, dan anak tidak tahu ya Maluku secara keseluruhan, anak tidak katakan itu, tapi ya sudahlah, di luar daripada kita Tehoro ini, ya, sampai di Ambon saja, ya, kita melihat saudara-saudara kita ini, ya barangkali mungkin ada ya majelis-majelis taklim, ada pengajian-pengajian, tapi juga terhalang. Di mana masjid-masjid sudah tidak sebebas dulu lagi, orang tidak ada kajian-kajian. Apalagi sampai di Jawa, Pulau Jawa yang tadinya itu kita lihat kajian itu setiap hari ada dan setiap waktu ada, tinggal kita pilih saja. Ya, majelis ilmu di sana, majelis ilmu di sini, majelis ilmu di mana-mana, majelis-majelis ilmu itu ramai. Tapi apa sekarang? Ya, bahkan masjid-masjid itu sepi, yang mengandalkan apa? Zoom, ya, aplikasi apa namanya? Zoom. Kasih cara Allah untuk menghalangi manusia daripada air. Dan apa? Dan bisa jadi ini adalah cara Allah, kita sedang sampai pada satu fase di mana ilmu ini akan terhalang dari manusia, sehingga begitu para ahlul ilmi lenyap dari permukaan bumi, yang tertinggal adalah para juhala, orang-orang yang jahil. Nah, kalau bumi ini sudah kosong dari para ulama, kira-kira jadi apa? Jadi apa manusia? Kita lihat kehidupan orang yang jauh dari ilmu agama. Kehidupan manusia-manusia di gunung-gunung sana. Ya kita tidak tahu. Bukare ya iya. Bukare. Bukare itu apa? Ya, ini ada bukare, ada rupa-rupa macam. Tidak tahu mana istrinya, mana anaknya, mana istri adiknya. Pokoknya di situ pesta bukare. Ya. Ini tidak ada agama. Bagi mereka baik saja, ya kan? Biasa. Kenapa? Tidak ada agama. Tidak ada agama yang menuntun mereka sebagai jalan hidup. Maka, ikhwan, barakallahu fikum, yang anak ingin sampaikan kepada antum itu adalah lakukan segala sesuatu termasuk dalam program-program ataupun aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, itu lakukan pakai skala prioritas. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat? Kalau misalnya antum ini adalah seorang pelajar, maka yang lebih bermanfaat bagi antum itu belajar, bukan mengajar. Bukan apa? Mengajar. Jadi jangan buat kesibukan-kesibukan untuk mengajar. Kata Anda belum sampai pada fase untuk apa? Mengajar. Jangan sampai antum repot ngajar, antum sendiri jahil, bahlul, kuadrat. Antum mengajar apa? Mengajar apa? Antum sibuk ngajar, kita tanya. Gini, saya tanya antum. Perbedaan fiil dan isim itu apa? Kalau antum katakan, isim itu kan bahan untuk buat wajib. Sementara ini apa? Fiil itu ya itu kerupuk singkong. Ini jadi itu. Itu mau ngajar apa? Yang paling selamat bagi antum itu belajar. Sebab itu anak sangat ingat sekali dulu di tahun 90-an. Tahun 90-an itu ada seseorang bertanya kepada seorang syekh. Syekh, saya merasa kondisi saya ini sudah berubah, sudah hijrah. Saya sudah mulai belajar agama, sudah kenal sunnah. Tapi saya melihat lingkungan sekitar saya ini, saya prihatin sekali. Bagaimana itu? Saya ingin merubah mereka. Saya ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Maka dari manakah saya harus mulai? Coba anda perhatikan. Paham pertanyaannya? Orang ini pertanyaannya itu dia mau berdakwah. Ya.
Karena dia prihatin dengan lingkungan, dia mau berdakwah, mau ajak mereka kepada kebaikan. Sementara dia ini pemula. Orang baru hijrah, baru kenal agama, semangat, ya baru beribadah, baru kenal sunnah ya. Kira-kira barangkali sekitar tata cara sholat lah itu juga belum kenal dengan baik. Lalu dia lihat orang-orang sekitar, dia sangat prihatin, dia mau juga mereka seperti itu. Apa jawaban Syekh? Yang paling pertama Anda lakukan dan yang harus Anda lakukan itu adalah Anda belajar. Anda belajar. Nanti kalau sudah Anda belajar, Allah sudah jadikan Anda sebagai seorang yang layak. Gitu. Ya. Lalu sekarang anak tidak sampaikan yang berat-berat, anak sampaikan yang anak tahu saja. Ini tidak apa-apa. Selamat kalau yang antum sampaikan itu yang antum tahu. Insya Allah selamat. Bagus. Cuma persoalannya jangan sampai antum sibuk dengan mengajar, sementara antum ini tidak belajar. Ya. Kesibukan mana yang harus lebih penting? Itu kesibukan belajar yang harusnya. Bukan kesibukan mengajar. Karena Allah tidak mewajibkan Anda mengajar karena Anda seorang penuntut ilmu. Yang diwajibkan mengajar itu ulama, alim. Ya. Kalau di sebuah negeri tidak ada orang yang seorang alim, ustaz yang alim, ya dia itu yang wajib mengajar. Makanya Anda itu walaupun sakit belajar. Mengajar. Walaupun Anda nggak lapar ini, nggak makan ini, antum mungkin datang ke sini sudah makan, kenyang-kenyang baru duduk di sini. Anak itu dari buka mata, kerja, istirahat sholat, lanjut kerja, istirahat sholat lagi, lanjut kerja lagi, baru mau mandi itu pun sudah ada nanti. Itu selesai mandi, dia sempat makan, langsung duduk di meja ini untuk ajar antum. Ya, antum dari rumah makan dulu. Bukan sekedar makan singkong 2 pangkal supaya tahan perut, nah cambuk 2 piring, 3 piring. Datang ke sini ya, habis 3 habis sudah lewat, 4 habis sudah lewat. Ya. Kenapa begitu? Ya karena di negeri ini, ya, bahkan di Kabupaten Maluku Tengah ini, yang wajib mengajar itu anak. Ya, itu wajib. Kalau anak nggak ngajar, anak berdosa. Nanti di hari kiamat anak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak lakukan ini semuanya atas dasar ibadah ini. Memang ini ibadah. Jadi anak harus sungguh-sungguh untuk melakukannya. Sebagaimana anak sungguh-sungguh untuk sholat. Sebagaimana anak sungguh-sungguh untuk berpuasa. Tidak boleh main-main dalam berpuasa. Tidak boleh main-main dalam sholat. Tidak boleh main-main dalam ibadah. Maka ini ibadah. Dan ini kewajiban anak. Nah, apapun itu, kewajiban Anda belajar. Maka jangan main-main dengan belajar. Itu ibadah. Ibadah. Belajar bagi Anda itu ibadah. Maka dari itu lakukan dia harus dengan ikhlas, serius, sungguh-sungguh. Jangan sibuk dengan urusan-urusan lain. Anda ingat ya, dulu. Ketika Anda masih santri, Anda dulu sering ya, mengawal Ustaz bin Ja'far Umar Talib rahimahna wa rahimahullah Allah yarhamuh. Itu kemana-mana sering itu sampai beliau safar pernah itu, beliau bersih kajian di luar pernah itu. Anak pegang kitab biasa, walaupun waktu itu belum tahu baca kitab, ya pegang aja. Beliau keluar, anak yang pegang, pegang. Pulang juga begitu dari masjid. Mau keluar sudah, anak yang pegang, pegang. Kalau ada orang nanya apa dia berdiri, itu berdiri di situ. Tunggu sampai dia jalan begitu ya. Terus naik mobil terus. Jadi anak sering bertanya di mobil itu sering bertanya. Sampai suatu ketika anak bertanya kepada beliau tentang suatu hadis. Anak ingat persis waktu itu, anak duduk di belakang beliau tepat. Supir, kemudian samping kiri supir itu beliau, kemudian di belakang beliau itu anak.
memegang peci beliau ketika itu dan juga memegang kita. Lalu anak tanyakan kepada beliau sebuah hadis itu di mobil Nissan. Anak tanyakan kepada beliau tentang suatu hadis, yaitu lawudu illa mutawaddi. Tidak boleh ada illa mutawaddi. Ada tidak salah, itu tidak. Lihat hadis ya. Yaitu tidak boleh ada kecuali orang yang berwudu. Kalau orang tanya, Ustaz ini hadisnya bagaimana hadis ini? Karena tanya tentang hadis itu, kata beliau begini, ya juga ya. Beliau tidak jawab hadis itu sahih atau dhaif. Beliau katakan begini, kita jadi orang itu, ada ingat sampai sekarang, kalimat itu sering ingat jadi. Kata beliau, kita jadi orang itu jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru mau ambil. Sabar saja, belajar. Tapi sampai Allah Subhanahu Wa Taala posisikan kita di posisi yang layak sesuai dengan kadar. Hanya itu jawaban beliau. Tidak jawab hadis itu dhaif atau sahih. Cuma jawab beliau kayak gitu. Sudah Nabi ya, saya jadi tahu. Saya mengulang pertanyaan itu lagi. Ya. Dan terus dari situ sekian banyak perjalanan anak bersama beliau di mana-mana. Itu anak selalu mengambil faedah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada penjelasan-penjelasan. Karena biasanya nulis itu. Biasanya nulis. Ini hadisnya. Beliau tanya tentang kepada beliau itu tentang hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Yaitu apa? La yu'adzinu illa mutawaddi. Tidak boleh adzan kecuali orang yang telah berwudu. Tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tapi itu jawaban beliau jangan. Nah dari situ anak kemudian belajar. Sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memposisikan kita pada posisi yang lain. Sampai ketika ada rihlah untuk mengajar pun itu meminta izin kepada beliau. Meminta izin, anak telepon, boleh mengajar, ada perkembangan di sini, boleh rihlah untuk misi. Ya, bicara dengan anak lewat telepon sekian ini, dan beliau memberikan izin dan memberikan perintah kepada anak untuk rihlah. Melakukan perjalanan berangkat untuk mengajar. Ya, walau berangkat ketika pilih yang anak baca, kita pilih yang anak ajar dan seterusnya. Nah, itu keadaannya. Nah, ingin katakan, memang kita manusia ini sabar, ya. Sabar. Jangan buru-buru mau tampil. Kalau kita buru-buru mau tampil atau HP itu, kalau antum punya Android, itu baterainya masih 3%, jangan buru-buru tampil. Nanti antum baru ketik 2 kali sudah mati. Ya, nah begitu juga kita. Kalau kemampuan kita itu baru pas-pasan, belajar itu 1 bab belum habis, jangan buru-buru tampil. Ya, sabar saja. Ya, karena khawatirnya jangan sampai kita sibuk dengan ngajar daripada kita belajar. Dan kita lihat orang banyak seperti itu. Para penuntut ilmu tuh di awal-awal mereka banyak semangat. Tapi begitu dia sudah punya halaka-halaka kecil, dia sudah sibuk ngajar seperti ulama besar daripada datang belajar di gurunya. Itu banyak seperti itu. Maka di sini ada ingin katakan lakukan segala sesuatu itu dengan skala prioritas. Prioritas bagi kita itu apa?
Kalau kita itu belum bisa baca Quran masih abata-abata ya prioritas kita baca itu aja dulu. Ya, jangan sibuk untuk urus-urus yang lain. Nanti waktu kita habis ya kita nggak tamat-tamat Al-Quran. Begitu pula kalau kita ingin menuntut ilmu, sibukkan diri kita dengan belajar. Sibukkan diri kita dengan belajar. Dan antum ini enak ya insya Allah. Antum kalau anak ingin katakan kepada antum dalam apa posisi mempelajari ilmu agama ya, itu antum itu jalan ya, rata-rata antum ya dalam jalan kaki atau apa berkendaraan. Sini begitu. Tapi coba antum bayangkan kalau pernah ke Ambon, kota antum bayangkan Ahuru, Sarin, kemudian pelabuhan. Sekarang pelabuhan yang sudah bersih. Itu jauhnya udah baik. Ahuru, Sarin, pelabuhan yang sudah bersih. Termasuk jauh ya. Jauh. Itu anak ketika dalam masa-masa jihad, ada 2 orang ustadz anak yang sangat dengan mereka dekat terkesima dan banyak mengambil saya. Saya kalau pulang pergi itu jalan kaki itu bukan naik kendaraan untuk mendatangi mereka, mengambil saya itu belajar ya dari mereka. Itu jalan kaki, pergi jalan pulang jalan. Ya, kalau di sini dan itu tidak ada kata terlambat. Untuk di sini kan dekat saja. Kadang-kadang nggak ada sepeda motor jadi kendala. Tapi kan antum mau berhasil kalau cuma ujian sedikit itu antum sudah jadi kendala. Ya, maka harus banyak ujian orang. Anak sering katakan bahwa nahkoda yang unggul itu nahkoda yang terlahir dari gelombang-gelombang besar. Ya, kalau dia itu menjadi pelaut yang hebat, ya, itu dia harus melalui gelombang-gelombang yang besar. Kalau dia berlayar di atas lautan yang teduh seperti minyak di dalam wajah, itu tidak bisa. Itu kita lihat nahkoda yang unggul siapa tidak bisa. Dan dia tidak akan pernah bisa jadi nahkoda yang unggul. Maka dari itu kalau kita lihat itu orang yang belajarnya santai, ruangan AC, tidur enak-enak, bangun belajar, makan enak-enak, rata-rata nggak jadi. Jadi kalau aku di negeri Yaman, belajar ilmu agama, belajar di Yaman, di Darul Hadis, ya, dan semua Darul Hadis itu mirip, nggak ada beda jauh. Nah semuanya mencontoh kepada kondisi yang ada di pusatnya, yaitu di markisnya Syekh Mukbil bin Hadi rahmatullah alaih di Damas. Dan semua Darul Hadis di negeri Yaman itu persis sama seperti itu. Kalau antum makan roti yang makan itu roti. Roti itu kalau kasih tinggal 15 menit atau 1 jam kemudian, itu kalau antum pakai lempar unta mati. Lempar unta bisa mati. Terus. Ya. Nah itu antum harus makan. Nah kalau di Maghrib makan itu, ya tidak ada lauk pauk. Tapi kalau pas roti itu, nanti kalau musim jeruk, ya selalu makan roti itu dengan jeruk, karena Syekh punya pohon jeruk yang banyak. Ya, pohon jeruk itu diambil untuk santri, kadang juga dijual untuk kebutuhan santri, makan, minum di situ. Nanti kalau musim tomat, ada juga tomat. Ya. Tuan tuh makan itu, roti itu sama tomat. Apa saja musim, apa saja sudah itu makan begini. Ya, untuk belajar. Untuk apa? Belajar. Kita ini Masya Allah, belajar enak, belajar ada kopi mix, ya, ada indomie, ada kambing, ya, ada ayam, luar biasa. Akhirnya kita jadi apa? Tolabul ta'am, bukan tolabul ilmu. Ya, pencari makanan, bukan pencari ilmu. Ini problem paling terbesar. Ya. Maka di sini Allah Ikhwan ya pun sekali lagi dalam bahasan ini ya mukadimah terhadap adab-adab penuntut ilmu ini, karena ingin katakan sekali lagi bahwa ilmu ini adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling mulia. Bahkan ingat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka kepada orang yang alim dalam ilmu dunia tetapi jahil dalam ilmu akhirat. Tuh. Orang dalam ilmu dunia alim, baca buku, ya, bisa bikin buat pesawat, buat lampu, buat macam-macam dalam ilmu dunia. Tapi ilmu agamanya nol. Allah murka. Jadi kemampuan dia, kehebatan dia, kepintaran dia dalam ilmu-ilmu dunia itu tidak teranggap sama sekali. Tidak ada nilai kalau sekiranya ilmu agamanya no. Lalu pilih mana? Pilih sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah atau pilih sesuatu yang ada nilainya di sisi manusia tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka dari itu supaya berhasil dalam menuntut ilmu itu harus kita adaptasi. Nanti kita sampaikan. Tetapi sebagai mukadimah ini, Anda ingin katakan bahwa gunakan skala prioritas dan tempatkan diri Anda pada tempatnya. Kalau Anda adalah seorang penuntut ilmu, tempatkan Anda sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan sebagai seorang syekh. Kalau sebagai seorang syekh ya repot. Ya, repot. Maka dari itu, sekali lagi tempatkan diri Anda pada posisi Anda. Seorang penuntut ilmu ya sebagai seorang penuntut ilmu itu kemana-mana bawa mushaf Al-Quran, bawa catatannya, bawa buku, bawa pena, supaya bisa catat. Ya, apalagi kita ini kan bukan otak-otak Imam Bukhari, sekali ngomong langsung hafal. Ya. Tapi jauh dari itu, walaupun tidak bawa buku tetap berkah. Hadir dalam majelis ilmu itu berkah. Berkahnya banyak. Hanya nanti ya berbeda-beda ya orang yang mengambil faedah mencatat dengan orang yang sekedar mengingat-ingat. Apalagi zaman kita ini kan yang kita mau ingat banyak. Belum sampai pulang lagi ya, istri suruh beli tomat, beli kecap, istri mau minta antar ke sini ke situ. Yang tadi kita ingat sudah lupa. Ya. Sudah lupa. Tapi kalau punya catatan kan begitu lupa. Apa kira-kira ya? Sudah buka lah. Oh iya, alhamdulillah. Ya kan begitu. Ya. Demikian. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadarallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.